Manapi kiai sebenarnya diri Saifah kaya bunyi kiai Asmanah Allah. tetapi Asmanah tai Allah. Ini adalah perkataan syaitan. Terus diketawain sama jemaahnya, diketawain. Jadi jemaahnya sudah terdoktrin dengan syubhat dari si Habib ini. Nabi Muhammad memiliki beberapa anak perempuan yang dinikahi oleh sahabat yang lain. Yang pertama, Zainab binti Muhammad, yang dimana Zainab ini dinikahi oleh Abu Al-Ash Ar-Rabi. Terus anak perempuan Nabi Muhammad yang lain seperti Ruqayyah, Ummu Kulsum, yang keduanya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad saja tidak mengkapling-kaplingkan nasab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya di-share beberapa video oleh netizen, di-tag di beberapa postingan untuk memberikan tanggapan terhadap ceramahnya Saudara Rehan. Ya, Saudara Rehan ini katanya Habib, ya. Habib itu keturunan Rasul katanya, ya. Tetapi ceramah-ceramahnya keras, membentak-bentak, berkata-kata kotor dan kasar. Sangat sekali tidak mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan di sini sebagian dari kaum Bani Ba'alawi ini, mereka ini mengagung-agungkan nasabnya secara berlebihan sampai berdongeng-dongeng yang tidak masuk akal, tidak masuk di dalil, dan keluar dari akal sehat kita. Keluar dari akal sehat. Oke, teman-teman, di sini kita ini dianggap apa sebenarnya? Kita sebagai muslim dianggap apa oleh kaum Bani Ba'alawi ini? Sampai-sampai ada statement yang merendahkan derajat kita sebagai manusia hanya perihal nasab. Nasabnya mereka sangat-sangat mulia, diagung-agungkan, dielu-elukan, sampai berani merendahkan, bahkan mengatakan zina kita yang menikahi Syarifah atau orang yang dianggap keturunan Nabi Muhammad. Dan lebih-lebih si Rehan ini sangat-sangat kasar dan kotor omongannya kepada kiai. Coba kita simak beberapa video dari Rehan ini mengenai tanggapannya terhadap kiai yang menikahi Syarifah. Na'udzubillahi min dzalik. Manapi kiai sebenarnya diri Saifah kaya bunyi kiai Asmanah Allah. tetapi Asmanah tai Allah Akbar. ada pagi Terus diketawain sama jemaahnya, diketawain. Jadi jemaahnya sudah terdoktrin dengan syubhat dari si Habib ini. Bahkan dari mayoritas oknum Habib yang menyatakan hal demikian. Dan teman-teman ketahuilah bahwa hal ini sudah dibantah oleh banyak kiai atau ulama menikahi yang katanya Syarifah, dituduh zina, dianggap tai, dianggap lain sebagainya. Ini telah dibantah. Ini adalah perkataan syaitan. Yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali bisa mengembalikan keperawanan daripada tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Na'udzubillah. Oke, coba kita lanjut. kamu apa kiai karena mon kiai seorang kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Menyakiti. Kiai Mulai kapan kita menyakiti? Bukankah ketika kita menikahi seorang wanita itu untuk mencintai, bukan untuk menyakiti, untuk dianiaya? Kalau ada kiai menikahi Syarifah itu menyakiti katanya. Menyakiti dari mana? Bung Rehan, menyakiti dari mana? Perkataan ente yang menyakiti seluruh ulama di Nusantara. Kalimat Anda yang justru menyakiti hati umat Islam. Terlebih para kiai yang ada di Indonesia. Allah. yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi Syariatnya mana? Oke, itu adalah pernyataan yang ingin saya tanggapi pertama kali. Di mana orang yang katanya paham dengan syariat Nabi Muhammad, dia tidak akan mungkin menikahi anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dikisahkan teman-teman, sebelum Sayyidah Fatimah dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, dia dilamar oleh beberapa sahabat yang lain. Contohnya seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Rasulullah sudah merasakan cinta dalam diamnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Keduanya sudah jatuh cinta. Rasulullah sudah mengetahui hal itu. Cuma menunggu Ali bin Abi Thalib berani untuk melamarnya. Akhirnya apa? Rasulullah menolak lamaran-lamaran dari orang lain. Tetapi ingat teman-teman, Sayyidah Fatimah bukan satu-satunya anak Nabi Muhammad
yang perempuan. Nabi Muhammad memiliki beberapa anak perempuan yang dinikahi oleh sahabat yang lain. Yang pertama, Zainab binti Muhammad, yang dimana Zainab ini dinikahi oleh Abu Al-Ash Ar-Rabi. Terus anak perempuan Nabi Muhammad yang lain seperti Ruqayyah, Ummu Kulsum, yang keduanya dinikahi oleh Utsman bin Affan, dan juga yang terakhir seperti Fatimah Zahra yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, teman-teman. Di sini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad saja tidak mengkapling-kaplingkan nasab. Utsman dari keturunan mana? Abu Al-Ash keturunan mana? Tidak. Ini menunjukkan kepada kita semua agar kita bisa melek, agar kita bisa sadar bahwa selama ini kita didoktrin penyakit gulu kepada Habib-Habib ini. Ya, memuja-muja mereka, dipuja-puja dari karomah-karomahnya, cerita-cerita dongengnya. Ya Allah. Bahkan si Rehan ini pernah berpidato bahwa ada sesepuhnya yang pernah mi'raj 70 kali dalam sehari. Sehingga Imam Fatih mengatakan, diceritakan beliau pernah mi'raj saudara-saudara bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali saudara-saudara. Ingat, di dalam perihal ini saya juga pernah berdebat dengan salah satu muhibbinnya para wali-wali ini dengan menyampaikan dalil as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau memang salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, kenapa di situ dinyatakan pernah? Kalau memang orang mukmin ini salat itu adalah mi'raj, kenapa 70 kali sehari? Kenapa gak 5 kali sehari? Sesuai dengan waktu sholatnya. Sholat wajibnya maksudnya. Di sini kerancuan pikiran mereka. Pernah mi'raj katanya 70 kali sehari. Kenapa harus ada kalimat pernah? Berarti sebelumnya belum pernah. Dan setelah itu tidak pernah lagi. Jadi ada satu momen dia, si wali ini, pernah mi'raj. Setelah itu tidak pernah lagi. Jadi mereka menggunakan dalil untuk mencocok logikan dongeng yang ada di kalangan mereka. Ngibul, kalian kualat. Jangan mengatakan kalau kita membantah statement ngibul kalian, kualat kepada Habib. Kalian yang kualat. Teman-teman, si Rehan ini katanya dianggap sebagai penerus Habib Bahar. Dan kebetulan diakui juga kalau ini adalah muridnya Bahar Smith. Jadi jelas mencontoh gurunya. Ya Allah. Mari kita berpikir dan aktifkan akal sehat kita untuk tidak membenarkan hal-hal yang seperti ini. Saya Herpras, apabila di video ini ada yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.